Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan membaca dari Injil Lukas bab 5 dengan judul perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Sulit sekali ya untuk menyembunyikan atau untuk tidak menceritakan suatu kejadian yang ajaibnya. Sulit sekali. Bayangkan, sakit kusta ini ya. Bahkan orang tidak akan mau menyentuh orang yang sakit kusta. Yesus beda ya, karena Yesus adalah Tuhan. Yesus menyentuh orang ini karena orang ini meminta tolong kepada Yesus. "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ya, Yesus orangnya baik ya. Karena Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu baik, maha baik. Yang tidak baik itu adalah dari yang gelap gitu ya, yang dari si jahat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Yesus mau menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga ya, tidak pakai lama-lama, tidak pakai basa-basi. Seketika itu juga sembuh. Tetapi Yesus melarang orang itu supaya jangan bercerita kepada siapapun juga ya. Kenapa ya? Kenapa? Kalau saudara tahu, mungkin boleh juga tulis di kolom komentar ya. Mengapa Yesus mengatakan supaya jangan memberitahukan ini kepada siapapun? Tetapi Yesus ingin supaya persembahkanlah persembahan yang seperti yang diperintahkan oleh Musa untuk pentahiran kamu sebagai bukti bagi mereka ya. Jadi yang penting bagi Yesus adalah bahwa percaya kepada Tuhan Yesus dan lakukan segala apa yang diperintahkan ya. Untuk persembahan juga kita perlu mempersembahkan ya, apalagi setelah disembuhkan ya, sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada. Tuhan itu maha baik, maha penyembuh. Musa memerintahkan untuk mempersembahkan sesuatu untuk sebuah penyembuhan. Orang ini sudah sembuh. Maka Yesus mengatakan, persembahkanlah persembahan itu sebagai bukti bagi mereka. Ya, jadi supaya orang juga makin percaya akan ajaran yang benar, ajaran yang diperintahkan oleh Musa. Sebab Yesus sendiri yang memerintahkan Musa ya. Sebab Yesus itu sudah ada sejak zaman dahulu. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terdahulu ya. Sebelum dunia dijadikan itu Yesus sudah ada. Jadi dengan kata lain, apa yang diperintahkan Musa, yang memerintahkan Musa itu adalah ya Yesus sendiri. Jadi untuk membuktikan bahwa itu benar, Yesus mengatakan, lakukanlah persembahan yang harus dipersembahkan ya. Apakah saudara jadi bingung ya? Sebab Musa diperintahkan oleh Tuhan ya. Nah, Tuhan itu ya Tuhan Yesus ini. Jadi muter-muter ya. Kalau Anda tidak berpikir dengan iman, Anda tidak akan mengerti ya. Artinya Yesus itu sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum dunia dijadikan,
Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Jadi Yesus sudah ada. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Jadi Yesus yang memerintahkan kepada Musa untuk membuat persembahan. Dan Yesus sekarang hadir dalam wujud manusia dan menyembuhkan orang ini. Dan Yesus mengatakan, persembahkanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Sebab Yesus sendirilah yang memerintahkan kepada Musa untuk mempersembahkan. Tetapi orang ini pastinya tidak mau diam saja ya. Buktinya apa? Buktinya Yesus tidak bisa sendirian ya. Tidak bisa bahkan menyepi untuk berdoa di tempat yang sunyi. Karena orang makin banyak datang berbondong-bondong. Ya, tidak hanya untuk mendengarkan sabda Tuhan Yesus, tetapi juga untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit-penyakit mereka. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya, orang sudah banyak yang sakit-sakitan ya. Penyakit itu sudah ada dari dahulu, berbagai macam penyakit. Tapi Yesus tidak mau hanya menyembuhkan penyakit fisik. Yesus mengutamakan penyembuhan penyakit rohani. Karena penyakit rohani adalah dosa. Dosa itu kekal. Rohani itu kekal. Jadi kalau dosanya tidak dihapuskan, maka dosanya menjadi kekal. Nanti setelah mati terus saja dibawa ya. Sementara fisik itu sementara. Kalaupun tidak disembuhkan, kalau sudah mati ya selesai penyakitnya ya. Penyakit badan, penyakit fisik, penyakit jasmani selesai. Di dunia sana nanti menjadi sehat karena tubuh kita akan menjadi tubuh kemuliaan ya, bukan lagi tubuh fisik duniawi ini. Jadi kalaupun tidak disembuhkan, nanti kalau sudah mati selesai. Tetapi kalau penyakit rohani, dosanya tidak disembuhkan, jiwa kita tidak disembuhkan dari dosa, setelah kita mati itu dibawa terus ke kekekalan ya. Dosanya akan dibawa ke kekekalan. Karena rohani itu kekal. Jadi yang diutamakan Yesus adalah penyakit rohani ya, penyakit jiwa ya, supaya sembuh, supaya sehat kembali. Penyakit jiwa, penyakit rohani itu apa saja? Yang antara lain adalah kepahitan ya, pahit, mengalami kegagalan terus merasa pahit, mengalami penolakan, merasa pahit di dalam hati, saya marah. Penyakit rohani itu apa saja? Yang lain adalah dendam ya, dendam, saya dirugikan, saya dikalahkan, saya dendam. Dendam itu penyakit rohani. Kepahitan, dendam, permusuhan, kebencian, iri, dengki ya. Itu penyakit-penyakit rohani ya, termasuk keinginan hawa nafsu yang tidak terkendali ya. Itu juga penyakit rohani itu. Karena akan dapat membawa kita ke dalam dosa. Ya, keinginan nafsu yang berbagai macam itu yang tidak bisa dikendalikan itu juga salah satu kelainan rohani ya, harus dibersihkan, harus disembuhkan, harus dibuat teratur ya. Mengikuti aturan ya, yang normal ya, bukan aturan yang nggak normal. Kan ada juga zaman sekarang ini aturan yang nggak normal ya. Jadi makanya Yesus nggak penting untuk menyembuhkan fisik, itu tidak terlalu penting. Yang utama adalah menyembuhkan sakit rohani, yaitu dosa, supaya manusia bertobat sehingga nanti setelah mati bisa hidup sehat, hidup kekal di rumah Tuhan Yesus. Bagi Anda yang mungkin punya pertanyaan, boleh juga ditulis di kolom komentar. Bagi yang mendapatkan pesan dari Tuhan Yesus secara langsung, boleh juga tambahkan di kolom komentar juga. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe sebagai dukungan untuk channel Satu Perikop Alkitab.
Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.